Ketemu lagi Bro Ensis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bro Ensis? Tetap sehat dan semangat ya, insya Allah ya. Oke, nggak pakai panjang dan lebar Bro Ensis. Seperti judul konten kali ini ya. Penangkapan ada aturannya Bro Ensis. Nah, kenapa judul kontennya penangkapan ada aturannya Bro Ensis? Sesuai judul konten ini ya. Ya, judul konten naik, ya itu. Ada yang ingin pertanyaan naik jadi konten karena udah lewat seleksi dari kita Super Semolopon Podcast Team ya. Oke, nggak panjang lebar, langsung ke bacanya Bu Ensis ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue nama lu gue nggak bacain nih ya bro ya. Kenapa yang menyangkut privasi lu ya, Masya Allah. Dan sebelumnya gini Bu Ensis, kenapa sih judulnya penangkapan ada aturannya Bu Ensis ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sama nih materi yang ditanyain ya Bu Ensis ya, dan dari semua pertanyaan yang masuk itu ya alhamdulillah kita pilih satu nih si bro ini ya, karena mewakili yang lain pertanyaannya, makanya naik jadi kontennya penangkapan ada aturannya Bu Ensis ya gitu. Oke, gua lanjutin. Buat lu di sana tim Super Semolopon Podcast, sebelumnya terima kasih kalau pertanyaan gue udah dinaikin jadi konten. Alhamdulillah udah naik jadi konten nih bro ya, mewakili Bu Ensis yang pertanyaannya sama kayak lu ya. Oke, gue cuma mau nanya doang, ini kan bukan rahasia umum ya, tapi bagi gue sih tetap pihak kepolisian yang terbaik. Ya jelas lah yang terbaik, karena kenapa? Sekarang pihak polisi Republik Indonesia itu udah luar biasa ya, bentuk pelayanannya udah luar biasa bro ya. Itu mungkin yang lo maksud gue udah paham ya, itu oknum ya, dan itu hampir nggak ada sekarang, insya Allah udah nggak ada ya, insya Allah udah nggak ada ya. Oke, gue lanjutin. Ada nih beberapa kejadian yang gue perhatiin, dan kebetulan juga pernah gue lihat sendiri nggak jauh dari rumah gue, penangkapan yang kayaknya nggak sesuai prosedur. Nah, gue cuma mau tahu doang deh, intinya kalau pihak kepolisian tuh nangkep itu aturannya gimana ya. Udah gitu aja deh. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih Bro Ensis ya, kadang-kadang kita ini, nah itulah yang gue selalu tekanin sama lo semua Bro Ensis ya, hindarin pikiran kita tuh rumit ya, hindarin hati kita itu rumit. Jadi kenapa ya, nggak kita seujon gitu loh ya, apalagi ke pihak kepolisian Republik Indonesia ya. Kita kalau sampai sujon gitu yang ada dosa loh ya. Kenapa? Karena kalau menurut gue pribadi sih ya, insya Allah sekarang kepolisian Republik Indonesia udah luar biasa gitu loh Bu Ensis ya. Oke, bukan itu jawabannya deh ya. Dan yang mungkin tadi lo nanya ini ya, itu memang apa ya, mungkin ada, insya Allah yang namanya kita manusia biasa ya, ya tapi itu mungkin oknum, dan itu hampir nggak ada sih kalau menurut gue sekarang, insya Allah ya. Oke, gue bacain aja deh, bukan itu jawabannya ya. Jadi begini, menyangkut dengan isi konten kali ini ya, menyangkut konten kali ini, penangkapan ada aturannya Bro Ensis. Nah, sesuai pertanyaan tadi gue mulai ya. Jadi begini, kalau meskipun telah ada bukti-bukti yang cukup ya, biasanya pihak kepolisian khususnya ya, penangkapannya nggak boleh dilakukan asal-asalan ya. Betul itu, gue setuju sama pertanyaan lo ya, dan nggak boleh pakai kekerasan, dan memang udah nggak ada kayak gitu-gitu ya. Nah, tetap ada rambu-rambu yang harus ditaatin. Nah, apa saja sih? Nah, jadi gini deh, gue bacain ya infografisnya ya. Sebelumnya gue bacain dulu nih, ini ada dasar hukumnya nih untuk konten kali ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana ya, terus Perkap Kapolri nomor 8 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia ya, Perkap Kapolri nomor 8 2009 ya. Nah, terus Perkap Kapolri nomor 14 2011 tentang kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia ya. Perkap Kapolri itu 14 2011 ya, dalam kurung ya. Nah, terus Undang-Undang nomor 35 2009 tentang narkotika ya, Undang-Undang narkotika ya. Nah, terus yang berikutnya Undang-Undang nomor 15 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, terus menjadi Undang-Undang nomor 15 2003 ya, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 5 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 2003 ya. Dan juga ya tadi itu ya, Undang-Undang 15 2003, dan juga referensi buku Bapak M. Yahya Harahap ya, tentang pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan yang diterbitkan di Jakarta oleh Sinar Grafika 2016 ya. Oke, kita mulai ya Bu Ensis. Jadi kalau namanya
sesuai judul konten tadi ya. Nah, yang udah naik nih maksudnya, mohon maaf ya, jangan asal tangkep, ada aturannya intinya kayak gitu ya. Nah ini gue mulai ya. Nah gue baca ini infografis ya. Apa itu penangkapan ya? Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa jika ada cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau peradilan ya. Itu sesuai pasal 1 angka 20 KUHP ya. Nah terus ingat durasinya. Nah, penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari, tapi penangkapan tak bisa dilakukan pada pelaku pelanggaran kecuali telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut dan tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah ya. Khusus kasus narkotika maksimal lama penangkapan 3 kali 24 jam dan bisa diperpanjang lagi dalam durasi yang sama. Untuk kasus terorisme lama penangkapan maksimal 14 hari dan bisa diperpanjang maksimal 7 hari ya. Itu sesuai pasal 19 KUHP, pasal 76 Undang-Undang Narkotika, pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 2018 dan referensi dari buku Bapak M. Yahya Harahap, mohon maaf ya, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan halaman 160 ya Bu Ensis ya. Nah ini yang berikutnya nih, ini yang suka jadi apa ya, jadi sujon kita nih sama pihak kepolisian ya jika dijebak ya. Penangkapan tidak bisa sewenang-wenang, harus ditunjukkan bagi mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana dan dilakukan menurut cara-cara KUHP. Nah polisi juga dilarang merekayasa dan memanipulasi perkara, isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan dan status barang bukti. Jadi penangkapan dengan jebakan yang menyalahi prosedur bisa diajukan permohonan pra peradilan ya, sesuai penjelasan pasal 17 dan pasal 77 KUHP ya, pasal 14 huruf C, D, H Perkap Kapolri nomor 14 2011 ya, dan juga referensi buku Bapak M. Yahya Harahap pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan halaman 157 ya. Dan juga yang terakhir nih, jika ada kekerasan ya, polisi dilarang menyiksa tahanan atau orang yang disangka terlibat dalam tindak pidana. Penangkapan tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali untuk mencegah kejahatan atau membantu melakukan penangkapan tersangka sesuai peraturan penggunaan kekerasan pasal 10 huruf C dan pasal 11 ayat 1 huruf B Perkap Kapolri nomor 8 2009 ya Bu Ensis ya. Nah, terus yang berikutnya nih, minta surat perintahnya ya. Polisi memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka saat ditangkap ya. Jadi kalau ditangkap polisi jangan lupa minta surat perintah penangkapannya ya. Kalau tidak ada, lu maksudnya Bu Ensis ya, lu berhak nolaknya ya. Tapi kalau tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah namun tertangkap, harus segera diserahkan beserta barang bukti yang ada ke penyidik atau penyidik pembantu terdekat ya, sesuai pasal 18 ayat 1 dan 2 dan juga buku yang tadi mohon maaf ya, pasal 18 ayat 1 dan 2 KUHP. Nah sesuai juga dengan bukunya Pak M. Yahya Harahap pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan halaman 159. Nah jadi gini Bu Ensis, sesuai judul konten ya, khususnya lu nih bro yang nanya pertanyaan dan Bro Ensis yang lain ya, makanya naik konten judul kali ini penangkapan ada aturannya Bro Ensis ya. Mudah-mudahan insya Allah tuh jawaban dari gue yang wakilin teman-teman Super Semua Lopum Podcast ya, mudah-mudahan lu dapat pencerahan ya. Dan juga mohon maaf nih Bro Ensis, kalau ternyata dari jawaban untuk konten kali ini juga lu ternyata kok masih belum puas ya dan belum mendapatkan pencerahan, nah seperti biasa Bro Ensis, khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan, lu kirim lagi pertanyaannya lebih detail dan lebih spesifik ya, dan insya Allah akan kita sambung nih ke konten berikutnya dan kita akan undang narasumber dan para pakarnya ya. Untuk apa? Kita bahas bersama dan insya Allah live streaming. Jadi lu bisa nanya jawab Bro Ensis, khususnya lu bro lebih detail ya, biar apa ya, pencerahannya lebih jos lagi nanti insya Allah ya. Tapi mudah-mudahan sih insya Allah yang udah kita berikan sih itu udah jadi pencerahan mudah-mudahan ya. Dan tetap kita kayaknya untuk konten kali ini akan ada sambungan nih, dan insya Allah nih mudah-mudahan kita akan mengundang dari pihak-pihak yang memang ahlinya dan pakarnya, dan juga insya Allah kita akan undang ya kalau memang nanti beliau-beliau itu mau hadir ya, khususnya dari pihak kepolisian sendiri ya. Kalau gue sih pribadi, sorry nih gue sambung dulu dikit nih ya, bagi gue sih karena gue udah ngalamin ya beberapa hal ya Bu Ensis ya, mohon maaf nih bukan gue belain bapak-bapak polisi ya, khususnya pihak polisi Republik Indonesia ya. Selama ini sih setiap apapun yang gue sama teman-teman dengan pihak kepolisian, alhamdulillah pelayanannya bagus loh. Nah makanya gue bilang nih, baliknya kita koreksi diri juga nih, ada apa nih sama lu nih yang ngirim pertanyaan, mohon maaf nih, mohon maaf ya, mohon maaf. Kayaknya kok lu sujon gitu loh sama pihak kepolisian, salah tuh lu kalau begitu. Karena yang gua alamin dan lihat sendiri ya,
sama teman-teman di Super Semalopom Podcast dan di kantor gue, bapak-bapak kepolisian sekarang nih luar biasa jos pelayanannya. Udah begitu aja. Ya udah gini, daripada kita panjang kali lebar nanti jadi fitnah kemana-mana dan seujon. Udah, insya Allah di konten berikutnya kita akan segera naikin nih khusus untuk sambungan konten ini untuk khusus lu nih bro dan Bronsis yang lainnya. Dan akan kita undang para pakar serta bapak-bapak insya Allah ya atau ibu-ibu di Kepolisian Republik Indonesia. Oke ya, oke. Itu dulu ya Bronsis ya. Nah, sebelum gue akhirin untuk konten kali ini Bronsis, gue juga seperti biasa nih mesenin ke lu semua Bronsis ya. Sebelum mesenin ya biasa nih, kalau lu yang udah pada langganan channel kita jangan lupa ya, selain di subscribe dan klik loncengnya jangan lupa Bronsis di share. Biar apa? Biar kita nanti setiap naik konten dan konten itu udah naik, saudara kita yang lain, Bronsis yang lain dapat pencerahan juga insya Allah. Lagian kalau kuotanya bermanfaat, insya Allah lu dapat pahala Bronsis ya. Dan bagi lu yang baru ketemu channel ini, jangan lupa Bronsis ya, diklik subscribe, diklik loncengnya biar dapat notifikasi. Jadi kalau konten kita baru naik update, insya Allah tuh Bronsis ya, apa? Lu bisa nonton yang pertama insya Allah gitu ya. Nah oke, tadi ada yang ketinggalan tuh di awal. Apa ya Bronsis? Sebenarnya sih bukan ketinggalan, memang gue sengaja gue maju dan mundurin biar apa? Biar lu nggak pada bete. Astagfirullahaladzim ya. Jadi gini, lanjutin yang tadi. Jadi buat lu Bronsis yang baru ketemu channel ini dan ingin ngirim pertanyaan dan insya Allah biar naik jadi konten kayak si bro tadi yang udah ngirim pertanyaan, nih emailnya kita supersemalopom@gmail.com. Nah nongol tuh ya, lu kirim pertanyaan ke sono. Insya Allah Bronsis, kalau pertanyaan lu yang layak kita seleksi, gua sama teman-teman Super Semalopom Podcast seleksi layak naik jadi konten kayak ini. Tapi kalau nggak tetap kita jawab lewat email. Nah terus buat lu yang Bronsis sudah gini pertanyaan belum dijawab, belum naik konten, sabar, insya Allah kita jawab Bronsis ya gitu ya. Oke, biasa Bronsis sebelum gua pamit ya, pesen mama 3M selama pandemi COVID sesuai prokes. Apa ayo? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan Bronsis. Dan jangan lupa Bronsis ya, setiap beraktivitas dari manapun lu pulang ke rumah dan keluarga lu, salinan pakaian yang bersih. Dan tiap hari usahain olahraga biar kita tetap sehat dan semangat. Pola makan, pola hidup lu dijaga Bronsis, itu ya, gitu ya. Nah oke, sebelum gue bener-bener pamit nih Bronsis, seperti biasa ya, gue sama teman-teman Super Semalopom Podcast yang gue wakilin minta nih sama lu semua, apa ya, bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin. Insya Allah Bronsis, kalau kita udah kerjain bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin, insya Allah Bronsis ya, di setiap kegiatan keseharian kita beraktivitas kita akan terhindar dari macam bentuk pelanggaran apapun dan masalah hukum yang bisa timbul terhadap diri kita semua gitu loh Bronsis ya. Jadi jangan lupa bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin. Oke ya, gue pamit nggak panjang lebar ya. Tungguin ya, khusus konten kali ini pasti ada konten berikutnya karena kayaknya yang ini bersifat urgensi kayak gitu ya. Oke ya, gitu dulu ya Bronsis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu, mohon maaf Bronsis kalau ada salah-salah kata, biasa ya, mohon maaf kita semua yang di sini ya. Dan juga mohon maaf nih Bronsis, ada juga pertanyaannya sama dan gue jawab terus. Apa? Lu kalau pada jawab pertanyaan kita yang pada masuk dari mana sih dasar untuk jawabnya? Nah, peraturan undang-undangan yang ada dan regulasi yang ada Bronsis ya. Dan satu lagi, ayo apa? Semua jawaban selain peraturan perundang-undangan yang kita jadikan referensi itu jawab pertanyaanmu, dan juga referensi lainnya itu insya Allah yang akurasinya insya Allah jos gitu ya. Gua pamit beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.